Ada seorang teman yang bertanya ya kepada saya, saudara, Pak Eko cukup berani memutuskan, meneliti dan menolak ketika ada orang yang salah bercerita tentang sejarah Probolinggo. Apakah Pak Eko mempunyai legalitas dalam hal kesejarahan dan kebudayaan dan lain-lain ya? Saya jawab, ada. Nah, ini dia ya saudara, legalitas saya di bidang sejarah. Di sini ada sertifikat dan lain-lain ya. Komunitas Bumi Banger. Saya membangun komunitas dan dilengkapi dengan akte pendirian, juga legalitas yang lain, juga surat-surat keterangan yang lain. Itu ada semua ya saudara. Dan komunitas Bumi Banger ini memiliki hak untuk menjaga, melestarikan, juga mengawasi benda cagar budaya dan melaporkan pada pihak yang berwajib, juga memprotes ketika ada perusakan sejarah atau pemelencengan sejarah atau perusakan situs-situs bersejarah di Probolinggo. Ada juga ADART, semuanya ada. Dan kita juga memiliki hak untuk melakukan penelitian, penggalian terhadap benda cagar budaya yang masih terpendam, yang diperkirakan berada di suatu tempat sebelum benda tersebut ditangani oleh pihak yang terkait, yaitu Dinas Kebudayaan dan BPK. Jadi kenapa saya berani memprotes ketika ada perusakan sejarah, ketika ada penghapusan sejarah, penggantian nama makam-makam kuno seperti yang ada di video berikut ini. Saya menemui beberapa tokoh masyarakat yang sangat tua di sini ya, yang tahu dengan masa perjuangan dahulu. Secara tutur tinular itu diceritakan oleh masyarakat sini bahwasanya makam ini ada pada masa perjuangan dahulu. Di sini pernah ada seseorang atau tokoh pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Probolinggo yang pernah ditembak oleh Belanda di sini ya, meninggal di sini. Kemudian dimakamkan di bagian selatan yang oleh masyarakat dibilang kakinya. Pada hari esoknya Belanda patroli dan menemukan atau bertemu dengan orang yang ditembak kemarin di tempat ini juga. Akhirnya orang tersebut ditembak, kemudian meninggal, dimakamkan di tempat ini juga. Itu hari kedua. Hari ketiga pasukan Belanda berpatroli lagi dan bertemu dengan orang itu lagi di tempat ini. Padahal makamnya ada, tapi orangnya masih nampak di sini. Akhirnya Belanda pun menembaknya lagi. Udah pas di kepalanya, meninggal dan dimakamkan di seberang jalan ini ya. Seberang jalan. Jadi jalan ini adalah jalan Pantura. Itu kisah tutur tinular dari orang tua ke orang tua, kemudian sekarang. Yang saya sesalkan, makam ini adalah makam seorang pejuang. Tapi kenapa diganti nama Habib? Karena ini adalah makam seorang pejuang, bukan makam Habib. Jadi kita hapus tulisannya hari ini juga. Saya koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana kalau makam ini dibongkar tapi tidak diizinkan? Yang diizinkan hanya menghapus tulisannya. Karena tidak ada yang mengakui siapa yang menulis, yang telah mengganti nama makam pejuang dengan nama Habib, maka saya hapus agar tidak ada fitnah di kemudian hari. Cerita sejarah yang saya ceritakan di depan adalah cerita dari saksi sejarah, yaitu Haji Ali Mustafa dan almarhum HM Dahlan, menceritakan bahwasanya di tempat ini bukanlah makam Habib, tapi makam pejuang kemerdekaan. Karena keberadaan makam ini yang bernama Habib itu sama dengan menghapus sejarah Probolinggo. Dan saya berharap tidak ada kejadian seperti ini lagi di kemudian hari di wilayah saya,
Probolinggo. Karena itu sama dengan menghapus sejarah Probolinggo.